Halo, selamat pagi sahabat-sahabat setia channel Gahpa Dogom. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan bahas lagi tentang ini teman-teman, yaitu stek janda bolong. Namun sebelum kita memulai ke pembahasannya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru saja mengeklik Gahpa Dogom terlebih dahulu, kiranya sudi atau berkenan untuk dukung dan support channel Gahpa Dogom dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, karena subscribe kan gratis ya teman-teman ya. Dan juga video saya ini juga boleh di share atau dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Barangkali teman-teman yang lainnya juga perlu atau kepingin tahu teknik-teknik stek janda bolong ini. Oke, kita langsung ke pembahasan kita. Baiklah teman-teman, dari beberapa hari atau bahkan beberapa minggu yang lalu, tepatnya itu kalau sampai hari ini sekitar 5 minggu teman-teman, itu saya melakukan stek janda bolong. Cuma mohon maaf ya teman-teman, karena bunga ini itu sering disebut dengan janda bolong, dan untuk bahasa latinnya mohon maaf sekali karena saya juga lupa teman-teman, karena sudah saya ingat-ingat tapi belum menemukan bahasa latinnya. Bolehlah teman-teman kalau yang tahu bahasa latinnya silahkan komen-komen ya. Jadi biar terus jalan pembahasan kita, izinkan saya untuk menyebutnya dengan janda bolong aja ya. Jadi 5 minggu yang lalu itu saya melakukan stek teman-teman. Steknya itu saya lakukan biasa aja. Jadi saya memilih dua ruas ya, karena nih ujung tangan saya ini ruas 1, yaitu ditandai dengan adanya pangkal dari pelepah daun. Terus yang satunya itu di dalam sana kemarin teman. Pelepah pertama itu di dalam. Cuma pelepah yang pertama itu kemarin sudah mengalami penuaan daunnya. Jadi dia udah nguning, dan akhirnya saya potong. Di dalam sini bekasnya, ini ada bekas lubang. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, dari sini ini ada bekas itu di lubang, ada bekas saya potong pelepah daunnya. Dan bahkan ini pun nanti kalau udah menguning juga, maka juga akan saya potong di sini. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa setelah umur 5 minggu itu tanaman stek saya udah seperti ini teman-teman. Jadi perkembangannya dari mulai pertama atau hari pertama kita melakukan stek sampai 5 minggu ini ya seperti ini. Ini saya tanpa perlakuan apa-apa teman-teman. Cuma maksud saya perlakuan itu mungkin pemberian pupuk, pemberian pestisida atau insektisida atau perangsang apapun, saya tidak memakai itu. Perlakuan saya utama yang mohon maaf saya ulangi.
perlakuan yang saya lakukan itu cuma saya memperhatikan alat, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan setek, itu pisau yang kita pakai benar-benar steril. Itu aja yang saya perhatikan. Karena setiap saya melakukan setek, sambung pucuk, atau melakukan apapun di tanaman hias itu, saya cuma menggunakan satu pisau. Jadi pisau ini memang saya khususkan untuk di hobi saya atau pekerjaan hobi saya, yaitu di tanaman-tanaman seperti ini. Ini mohon maaf, daunnya masih muda, jadi kena angin pun masih terkulai, tapi bukan ya teman, hijaunya asli. Dan selain perlakuan di alat yang steril tadi, teman-teman, juga kita penyiramannya aja. Jadi kalau kita di awal melakukan setek itu, penyiramannya jangan terlalu banyak juga, teman-teman, karena dia juga tidak mau di kebanyakan air untuk seteknya, karena kita kan untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Jadi media atau tanah itu cukup kita buat dia lembab, terus juga tempat penyimpanannya itu juga harus terhindar dari sinar matahari secara langsung. Maka dengan memperhatikan hal-hal seperti itu, pertumbuhan akarnya dapat berjalan lancar atau tumbuh normal, teman. Dan di umur yang 5 minggu ini, teman-teman, ini saya angkat aja ya, karena mau ngezoom. Ini ya, kelihatan sekali akar-akarnya. Kelihatan kan, teman-teman? Akar-akarnya ini udah cukup banyak, bahkan di ini berada di pelepah yang paling atas. Pelepah yang bagian bawah itu juga ada ini di dalam-dalam. Oh, ini akar yang untuk pelepah bagian bawah, ini pelepah yang bagian atas. Karena pelepahnya akar itu hanya keluar di bagian bawah pelepah daun atau ke samping, teman-teman. Jadi kalau yang ini, yang sebelah sana itu adalah akar dari pelepah paling bawahnya. Dan ini umur 5 minggu. Jadi cukup nampak perkembangannya ya, teman-teman. Ada di konten saya sebelumnya itu umur 3 minggu. Ini daun ini masih kuncup dan belum mekar seperti ini. Atau karena di konten saya sebelumnya itu saya pakai 2 sampel, ini juga 2 sampel. Ini teman-teman yang satunya. Jadi di umur 3 minggu yang lalu, yang ini ya teman-teman, yang ini itu daun ini itu masih seperti yang ini di 3 minggu yang lalu. Dan di hari ini yang ini itu udah mekar. Dan kalau yang ini kemarin kan di konten saya yang 3 minggu yang lalu itu dia masih di dalam sini, teman-teman. Baru ujungnya dikit aja yang keluar di sini. Tapi di posisi ini udah keluar semuanya, cuma belum mekar daunnya. Dan ini daunnya saya bilang menguning dan mengalami penuaan. Ini pun nanti kalau udah mekar seperti yang ini tadi, maka ini juga akan saya potong atau dipangkas dan dibuang. Karena daun yang ini dan daun yang bawah ini itu adalah daun bawaan sewaktu saya melakukan setek.
Jadi waktu melakukan stek itu tidak saya lakukan pemotongan teman-teman, atau pembuangan, atau menyisakan sepertiga daun untuk sisakan. Itu maksudnya di ilmu stek itu adalah untuk mengurangi tingkat penguapan teman-teman. Cuma di stek saya yang di janda bolong ini tidak saya lakukan, atau saya biarin utuh daunnya. Cuma kemarin yang ini ada 2, kalau yang ini memang 1 sih, karena ini belum saya lakukan pemotongan, jadi ini masih daun yang lama. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya daun atau bunga sejenis ini atau janda bolong ini sangat mudah untuk dilakukan stek teman-teman. Jadi tidak seperti yang dikatakan sewaktu bunga janda bolong ini viral, bahwa harus nunggu bijinya disemai dan baru nanam. Itu sangat-sangat melelahkan menunggunya teman-teman. Cukup kita cari batang yang udah dewasa atau udah besar, tinggal kita potong, pilih di bawah ruas-ruas. Nah ini bekas pemotongannya seperti ini teman-teman. Jadi disisakan seperti ini atasnya, karena ini tujuannya ini pasti mengering ujungnya sedikit teman-teman. Itu adalah salah satu bukti ya teman-teman. Ini harus kita sisakan kalau kita melakukan stek. Karena apa? Karena ini ujungnya pasti mengering teman-teman. Dengan mengeringnya bagian ujung ini, inilah bukti bahwa tanaman itu ketika kita stek atau lalu kita tanam, itu ada proses penguapan. Jadi ujungnya ini tetap mengering. Dan untuk yang masuk ke tanah, juga harus disisakan dikit teman-teman, karena ketika kita masukkan itu pangkal pelepah daun ini tidak terlalu dalam atau rusak karena cucukan ke tanah itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta bagikan video saya ini ke teman-teman yang lainnya. Dan saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Semoga video saya ini menginspirasi dan menimbulkan keinginan kepada teman-teman untuk berbuat atau melakukan seperti yang saya lakukan. Oke, akhir kata selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu sehat